Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian dirahmati Allah. Semoga tetap semangat. Mari kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bab 4 yaitu bulan Ramadan yang indah. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar beberapa menit ke depan bersama Pak Taufik tentang pengertian puasa dan ketentuan-ketentuan puasa. Nah, ternyata puasa ada banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Nah, sebelum lanjut ke materi yang lain, ini kita akan menyanyikan dulu rukun Islam ya. Tentunya kalian sudah pernah menyanyikan ya tentang lagu rukun Islam. Bagaimana? Bermacam-macam lagunya. Salah satunya adalah seperti ini. Sebutkan rukun Islam yang pertama, syahadat. Terus yang kedua, sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Yang ketiga berpuasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji pakai pesawat, wus. Nah, itu kalau di PAUD atau TK kita sering mendengar lagu seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Tapi sebelum lanjut, kita harus tahu bahwa puasa merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Di riwayat yang lain adalah yang keempat zakat dulu, tapi nggak apa-apa. Yang penting puasa merupakan sebuah kewajiban seorang muslim yang harus kita laksanakan. Lanjut. Nah, kemudian perintah Allah tentang puasa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama ya perintah Allah tentang puasa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa Ramadan itu wajib ya, bagi orang-orang yang beriman agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Lanjut. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu adalah takwa, secara mudahnya kita pahami seperti itu. Kita lanjutkan pengertian puasa. Apa itu puasa? Nah, kita akan membahas satu persatu. Secara bahasa, puasa ialah saum atau siam, menahan diri dari sesuatu. Kemudian secara istilah, puasa ialah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Jadi kita menahan diri dari beberapa hal ya, seperti makan, minum dan lain sebagainya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini fajar itu seperti itu, ketika di langit sebelah timur sudah menunjukkan cahaya yang cemerlorot, yang udah agak terang ya, matahari belum nampak tetapi cahayanya sudah nampak, maka itu sudah sinar fajar sudah muncul. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Dari matahari belum ada sampai matahari tenggelam, maka kita berpuasa. Itu adalah waktunya. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh
jadwal ya, jadwal atau waktu berpuasa. Jadi kalau sudah imsak ya, kalau sudah imsak kita berhenti makan minumnya, kemudian kita persiapan untuk sholat subuh. Nah, ketika sudah imsak maka kita sudah mulai berpuasa sampai nanti adzan maghrib. Syarat wajib puasa. Nah, ada banyak sekali syarat wajib puasa. Ada 3. Nah, apa saja? Yang pertama adalah berakal sehat atau tidak gila. Kemudian balik. Jadi kalau kita sudah balik atau dewasa, maka sudah wajib berpuasa. Apa tandanya balik? Balik itu tandanya misalnya kalau perempuan dia sudah haid, kemudian kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, nah itu sudah tanda-tanda dewasa. Atau umurnya kurang lebih sekitar 15 tahun, itu insya Allah sudah dewasa jika normal ya. Kemudian yang ketiga adalah kuat berpuasa. Nah, ternyata beberapa di antara kita itu ada sebagian orang yang tidak kuat berpuasa. Contohnya apa? Nih, orang yang sudah tua renta, maka dia tidak wajib puasa. Kemudian orang yang dalam gambar apa ini? Ini adalah orang yang sedang musafir atau perjalanan yang jauh, yang cukup melelahkan sehingga dia tidak kuat puasa, maka diperbolehkan untuk menunda puasanya. Kemudian, nah apa ini? Ini adalah orang yang sedang sakit keras. Orang yang seperti ini maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kita lanjutkan, berikutnya adalah syarat sah puasa. Nah, apa teman-teman syarat sah puasa? Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan Islam bagaimana puasanya? Ya silakan saja tetapi tidak sah. Kemudian berakal sehat. Akalnya sehat. Kemudian mumayyiz atau tamyiz. Apa arti mumayyiz atau tamyiz itu? Itu adalah seseorang anak yang dia itu bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Nah, misalnya saja seseorang anak yang sudah bisa mengetahui, oh kalau saya puasa itu nggak boleh makan dan minum. Kalau saya makan dan minum maka saya akan batal puasanya. Nah itu kan sudah bisa membedakan baik dan buruk. Bisa membedakan apalagi misalnya, oh kalau saya berbuat seperti ini akan berbuat itu termasuk dosa. Atau sekitar umur 7 tahun itu sudah tamyiz insyaallah. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah ini seorang wanita yang haid dan nifas maka tidak boleh berpuasa, tidak sah. Tapi kalau suci insya Allah sah. Haid, apa itu haid? Datang bulan bagi perempuan. Kemudian nifas itu adalah darah setelah melahirkan. Ibu-ibu yang melahirkan itu akan keluar darah, nah itu namanya nifas. Yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Puasa itu ada waktunya. Ketika puasa kok kurang dari waktunya ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bisa dikatakan sah apabila berpuasa di waktu ini. Jika kurang misalnya jam 6 kok masih makan, ya tidak sah puasanya. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terus bukan pada saat hari raya atau hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau saat kita itu di kampung pada menyembelih korban. Nah itu hari tasyrik. Pada waktu tersebut kita tidak boleh berpuasa. Dan saat hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri juga gak boleh berpuasa. Rukun puasa. Nah, rukun puasa adalah hal-hal yang harus kita lakukan ketika
berpuasa. Yang pertama adalah niat. Kita harus mendahulunya dengan niat ketika malamnya ya. Ketika malamnya sudah berniat puasa, kemudian berikutnya kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika malamnya sudah niat, kemudian kita sudah melaksanakan puasa dari pagi sampai sore, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka insya Allah puasa kita akan menjadi sah. Nah ini waktunya. Sudah tahu ya. Lanjutkan. Nah, hal yang membatalkan puasa. Ada banyak hal yang dapat membatalkan puasa, antaranya adalah makan dan minum yang disengaja. Bagaimana kalau nggak sengaja? Ya tidak batal, kan tidak sengaja. Kemudian bagaimana jika muntah? Nah, muntah bila disengaja akan membatalkan puasanya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah haid atau datang bulan nih bagi perempuan. Jika sudah balik maka setiap bulan akan haid, maka ketika dia haid dia akan batal puasanya, maka dia tidak berpuasa. Atau nifas, darah setelah melahirkan. Kemudian hilang akal atau gila. Misalnya seseorang pingsan, nah itu juga bisa membatalkan puasanya karena hilang kesadarannya. Yang kelima adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Lanjutnya adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Ternyata ada banyak hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama adalah berdusta, ya, suka fitnah orang lain, suka menghina. Nah, kita jauhi hal-hal ini agar pahala puasa kita tidak hilang, agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Nah, kita menghindari berkata jelek, mengajak teman dan lain sebagainya, apalagi memusuhi teman. Nah, kita hindari hal seperti itu. Kemudian orang yang boleh tidak puasa, apa ya? Siapa dia yang boleh tidak puasa? Itu adalah orang yang sudah tua, kemudian sakit parah nih gambarnya. Orang yang sudah tua itu bisa bayar fidyah jika dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian sakit parah, sudah sakit parah, nggak tahu sembuhnya, ya dia bisa mengganti dengan fidyah. Tapi kalau dia sudah sakit masih bisa mengganti di hari lain ataupun bulan lain, dia bisa mengganti dengan cara berpuasa. Kemudian orang yang musafir boleh tidak berpuasa jika perjalanannya itu cukup sangat membebani dia. Tapi beda ya dengan sekarang ini banyak pesawat memudahkan kita kemana-mana. Nah itu kan mudah kalau sekarang, beda zaman dulu. Kemudian ibu hamil itu jika kehamilannya itu terasa sulit berat, maka dia boleh mengganti puasanya dengan pada bulan yang lain, atau membayar fidyah jika memang dia itu hamilnya tiap tahun hamil, nah dan sehingga dia tidak bisa mengqadha puasanya atau mengganti puasanya, maka dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian seorang ibu yang menyusui. Nah, ibu yang menyusui ini jika dikhawatirkan dia kesulitan dalam menyusui, maka dia boleh mengganti puasanya pada hari yang lain. Nah, haid juga boleh tidak puasa memang. Kemudian nifas, nah ini memang tidak diperkenankan untuk puasa ya. Kemudian anak kecil yang masih belum balik itu boleh untuk tidak puasa. Tetapi sebaiknya memang kita berlatih untuk puasa. Kelas 1 SD itu belum balik, tetapi kita belajar ya. Atau SD kan usianya masih 7 tahun kan, itu belum balik, tapi kita belajar puasa agar ketika sudah balik anak-anak sudah
terbiasa puasa. Nah, kemudian apa ini? Nah, itu adalah gambar orang gila. Orang gila tentu boleh nggak puasa ya, bahkan tidak sah puasanya ya kalau orang gila puasa. Kemudian hikmahnya yang terakhir adalah hikmahnya. Hikmah puasa itu apa? Nah, apa ini? Melatih kejujuran. Ketika ada makanan di sampingnya, ketika puasa, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan makan ketika nggak ada orang? Nah, anak yang jujur tentu akan menahan diri untuk melakukan hal yang seperti itu. Kemudian apa hikmah yang lain? Hikmah itu seperti manfaat ya, hal yang kita peroleh ketika kita melaksanakan sesuatu itu hikmah, kira-kira seperti itu. Hikmah itu ada banyak, bisa menyehatkan jasmani dan rohani kita ya. Puasa itu misalnya tiap hari kita makan ya, pencernaan kita lama-lama, kalau buat kita makan kan dia juga perlu istirahat lah, ibaratnya mesin perlu kita refresh juga. Begitu juga perut kita, organ kita perlu kita buat puasa agar menjadi fresh kembali. Dan itu sudah dilakukan oleh para ahli penelitiannya, bahwa puasa memang menyehatkan badan. Kemudian apa hikmah yang lain? Bisa merasakan penderitaan orang miskin ya. Saat puasa kita merasakan kelaparan, itu akan mengingatkan kita, wah ternyata ada orang miskin yang seperti itu digambar, itu orang-orang Afrika yang mereka itu kekurangan makanan, sering kelaparan. Nah, kita dengan lapar itu bisa merasakan penderitaan mereka, sehingga apa? Sehingga bisa menyayangi mereka, bisa bersedekah kepada mereka dan lain sebagainya. Kemudian melatih kesabaran. Nah, kita sabar ya menunggu puasa sampai sore hari. Nah, kemudian sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, itu dari Pak Taufik. Ini adalah pohon puasa. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bisa bermain-main, berdiskusi dengan pohon puasa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.